dengan orang Tugu tidak bisa dilepaskan. Karena adanya orang Tugu, adanya gereja. Gereja ini dibangun untuk orang Tugu yang telah menjadi jemaat di tempat ini sejak tahun 1675. Nama gerejanya sesuai dengan nama kampung, Tugu. Tidak seperti gereja-gereja lain yang mengambil nama dari Alkitab. Tugu sendiri kependekan dari Portugues. Portugis. Jadi antara orang Tugu, gereja Tugu, roncong Tugu dan sebagainya yang ada di Tugu termasuk kuburan itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisah. Gereja Tugu dibangun kenapa menghadap ke timur? Karena pada masa lalu lintas yang digunakan adalah sungai. Maka itu dia menghadap ke timur. Setiap orang Tugu yang pergi pasti melalui depan gereja ini. Dia perahunya tertambat di situ. Kemudian setiap yang datang pun adanya berhentinya di depan gereja. Ini maknanya supaya setiap orang Tugu, baik yang pergi harus ingat ketuhanannya. Begitu juga ketika orang datang akan melihat bahwa orang Tugu adalah orang yang religius. Nah, kemudian dari bentuk bangunan begitu sederhana, hanya saja yang perlu diperhatikan bangunan jendela itu di atas jendela itu ada lubang angin 3 menyimbolkan sebagai simbol Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Daun jendelanya itu sebagai jemaat-jemaat dan itu adalah gerejanya, bingkainya adalah gereja. Gereja Tugu ini merupakan gereja yang ketiga yang dibangun, yang dimulai pembangunannya pada tahun 1747. Gereja yang pertama itu dibangun pada tahun 1678 oleh Melchior Ledecker, seorang pendeta Belanda yang juga seorang dokter. Nah, gereja yang kedua dibangun oleh Petrus van der Vorm pada tahun 1738. Nah, gereja yang kedua ini karena terjadi pemberontakan Cina pada tahun 1740, pada saat pemerintahan Gubernur Jenderal Adrian Falconer, dibakar. Akhirnya orang Tugu nggak punya gereja. Atas kebaikan hati seorang tuan tanah Belanda yang memiliki tanah dari Cilincing, Weltevreden sampai Pejambon, Tanah Abang dan sekitarnya itu, Justinus Vink menghadap Baron van Imhoff, pengganti dari Adrian Falconer, agar diizinkan membangun sebuah tempat ibadah permanen bagi orang-orang Tugu. Itu terjadi tahun 1744. Setelah diizinkan, dimulailah pembangunan gereja itu di atas lahan seluas 4,3 hektar. Pada tahun 1747 bangunan ini selesai dan dipergunakan. Tetapi baru pada tanggal 28 Juli 1748 gereja ini ditabiskan. Yang mentabiskan atau yang meresmikan adalah pendeta Johann Maurits Mohr, seorang pendeta Protestan keturunan Portugis yang menggunakan 3 bahasa, Portugis, Belanda, dan Melayu. Gereja Tugu ini merupakan bangunan cagar budaya yang ditetapkan oleh Gubernur Ali Sadikin pertama kali pada saat kunjungan Konsul Jenderal Portugal untuk kawasan Asia Pasifik, Antonio Pinto de Franca, tahun 70. Tetapi penegasan sebagai daerah cagar budaya itu tahun 72 oleh Gubernur Ali Sadikin. Terakhir ditegaskan lagi oleh Gubernur Wozibowo di akhir masa jabatannya. Gereja Tugu itu gereja yang self-handle care. Gereja yang menangani diri sendiri, tidak terikat pada denominasi gereja manapun pada masa lalu. Hanya saja pasca kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia menetapkan peraturan-peraturan, salah satunya bahwa setiap gereja itu harus masuk dalam suatu organisasi yang berbadan hukum. Lah, akhirnya pada tahun 62, Gereja Tugu yang tadinya independen bergabung dengan GPIB.
kita dengan masyarakat yang non-Kristiani di sekitar kita yang hidup, kalau dulu kan cuman orang-orang Betawi, dan orang Tugu pun ada juga yang berhubungan erat dengan saudara-saudara Muslim kami. Orang Tugu membangun sebuah masjid, sekarang masih ada, bagi saudara-saudara Muslimnya, berikut tanah wakafnya untuk pemakaman. Karena tidak bisa dipungkiri, akhirnya banyak juga ada beberapa orang Tugu yang menikah silang dengan masyarakat sekitar. Ada yang masyarakat ada yang masuk Kristen, ada juga yang menjadi Muslim. Jadi toleransi di sini kita sudah tidak ada jarak sebenarnya, karena kita satu gitu. Apalagi pada keputusan gereja di Batavia tanggal 23 Januari 1840 dinyatakan bahwa orang Tugu adalah inheemse Kristenan. Artinya orang Kristen Bumi Putra, kita jadi orang asli. Jadi dengan masyarakat sekitar sudah tidak ada perbedaan. Maka itu ketika terjadi kekerabatan di antara kami itu sudah hal yang biasa. Ditambah lagi kalau ada misalnya orang Tugu meninggal, maka saudara-saudara Muslim kita biasanya menggali kita kuburan. Begitu juga kalau ada peristiwa perayaan-perayaan seperti Lebaran, kita pun aktif membantu, saling berkunjung dan sebagainya. Itu tidak ada jarak.